Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, wa syukurulahu ala taufiqi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita membaca dan mengkaji kitab Taisir Mustalahil Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Doktor Mahmud Tohan rahimahullahu taala. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas Al-Matlabus Tsani, yaitu Al-Aziz. Sekarang kita masuk ke Al-Matlabus Tsalis, Al-Gharib. Al-Gharib ini merupakan jenis ketiga dari jenis-jenis khabar ahad. Nah, jadi khabar ahad itu ada 3. Yang pertama namanya Al-Masyhur, yang kedua namanya Al-Aziz, yang ketiga namanya Al-Gharib. Pembahasan khabar ahad ini ya kita bahas kemarin setelah sebelumnya kita membahas hadis-hadis mutawatir. Nah, jadi mutawatir itu yang paling banyak perawinya. Kemudian di bawahnya masyhur, kemudian di bawahnya lagi aziz, kemudian paling pojok bawah itu al-gharib. Artinya al-gharib inilah yang kita maksud dengan yang diriwayatkan oleh hanya satu orang saja. Kebanyakan orang ketika mendengar hadis ahad, oh ahad artinya satu, berarti perawinya cuma satu orang saja. Enggak, yang perawinya satu orang itu adalah gharib. Gharib ini merupakan bagian dari hadis ahad. Nah, jadi kalau kita katakan ahad perawinya cuma satu, ya dikatakan benar juga tidak, dikatakan salah juga tidak. Ya, karena kan ya tidak semua hadis ahad itu perawinya cuma satu. Ya, ada yang bahkan jumlahnya banyak, contohnya hadis masyhur kemarin. Nah, ya, jadi hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang itulah yang dimaksud dengan hadis al-gharib, yang merupakan salah satu dari bagian hadis ahad. Baik, kita mulai dari pengertian hadis gharib, lugatan dan istilahannya. Lugatan huwa sifatun musyabbahatun bi ma'nal munfarid awil ba'idi an aqaribihi. Secara bahasa dari tinjauan ya linguistiknya bahwasanya al-gharib itu merupakan jenis dalam ilmu sharafnya dia merupakan wazan sifat musyabbah. Ya, dia merupakan wazan sifat musyabbah. Ya, karena wazannya fa'ilun. Ya, untuk belajar dalam ilmu sharaf kan ada yang namanya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dan seterusnya. Bimakna al-munfarid. Al-gharib itu artinya al-munfarid, yang bersendirian. Ya, orang yang sholat munfarid itu orang yang sholat sendirian. Awil ba'idi an aqaribihi, atau sesuatu atau seseorang yang jauh dari kerabatnya. Nah, orang yang jauh dari keluarganya itu namanya gharib. Ya, bahasa kita tuh perantau. Baik. Kemudian secara lughah tadi itu yang dimaksud dalam hadis Nabi ya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Nah, gharib yang itu. Kemudian secara istilah artinya dalam tinjauan ilmu mustalahil hadis, apa yang dimaksud dengan gharib? Huwa ma yanfaridu bi riwayatihi rawin wahid, yaitu suatu hadis yang dalam periwayatannya bersendirian satu orang perawi. Yang faridu artinya bersendirian. Siapa yang bersendirian di situ? Rawin wahid, satu orang perawi. Dalam apa? Dalam meriwayatkannya. Artinya cuma dia doang yang meriwayatkan. Nah, syarh ta'rif, kita syarah ta'rif ini, ai huwal haditsul ladzi yastaqillu bi riwayatihi syakhsun wahid, yaitu suatu hadis yang yastaqillu. Yastaqillu artinya berdiri sendiri. Ya, terpisah. Ya, ada satu orang yang meriwayatkan hadis tersebut secara terpisah. Imma fi kulli tabaqatin min tabaqatis sanad au fi ba'di tabaqatis sanad
walau fi tabaqatin wahidah. Ya, entah bersendiriannya dia itu dalam setiap tabaqah, dalam setiap level, dalam setiap generasi, atau hanya dalam beberapa level saja. Ya, walau fi tabaqatin wahidah, meskipun hanya dalam satu tabaqah. Wala tadurru ziyadatu ala wahidin fi baqi tabaqatis sanad li'anna al-ibrata lil aqalli. Nah, dan tidak memudaratkan penambahan lebih dari satu pada seluruh tabaqat sanad yang lainnya. Li'anna al-ibrah lil aqall, karena patokannya itu kepada jumlah yang paling sedikit. Yang pernah kita sampaikan kemarin, kaidahnya adalah ya meskipun ada banyak jalur di tabaqah itu berbeda-beda, patokannya adalah kepada yang paling sedikit. Ya, kayak kita bahas hadis aziz kemarin ya. Di tabaqah sahabat 2 orang, tabaqah tabi'in 4 orang, ya tabaqah tabi'ut tabi'in 6 orang, maka patokan kita ke tabaqah yang 2 orangnya. Nah, jadi selama ada satu saja tabaqah yang perawinya cuma 1 orang, maka dia dinamakan hadis gharib. Enggak peduli tabaqah yang lain lebih dari 1. Ya, 1 tabaqah saja cukup, entah itu tabaqah sahabat, tabi'in atau yang lainnya. Nah, karena kaidahnya apa? Li'annal ibrata lil aqalli, patokannya itu adalah kepada yang paling sedikit, yang paling qalil. 6. Kemudian poin yang ketiga, tasmiyatun saniyatun lahu. Nah, ternyata hadis gharib ini punya tasmiyah, punya nama yang lain. Para ulama kadang tidak menyebut dengan istilah hadis gharib, ada nama lainnya. Yutliqu katsirun minal ulama'i 'alal gharibi isman akhar. Para ulama banyak menyebutkan nama lain untuk hadis gharib. Ada namanya al-fardu. Ya, mereka menamakan hadis gharib itu dengan al-fardu. Ala annahuma mutaradifan. Ya, al-fardu mana al-gharib? Ya, sama, mutaradif itu sinonimnya. Wa ghayara ba'dul ulama'i bainahuma. Tapi ada juga ulama yang membedakan antara hadis al-fardu dengan hadis al-gharib. Faja'ala kullan minhuma naw'an mustaqillan. Al-fardu naw', kemudian al-gharib naw' akhar. Lakin al-Hafidh Ibn Hajar ya'udduhuma mutaradifain. Tapi kalau Ibnu Hajar sendiri dalam kitab Nuzhatun Nazar, Syarah Nukhbatul Fikar, beliau menganggap, ya'uddu artinya menganggap, beliau menganggap dan menjadikan al-fardu dengan al-gharib itu satu maknanya, lughatan wastilahan, entah secara bahasa ataupun secara istilah, syai' wahid. Illa annahu qala, kan tapi ada tambahan dari beliau mengatakan inna ahlal istilahi ghayaru bainahuma min haitsu kasratul istimali wa qillatuhu. Ya, beliau menambahkan di situ bahwasanya para ulama ahli istilah di situ maksudnya para ulama muhaddisin ya. Ahli istilah di situ maksudnya al-muhaddisin. Ya, para ahli hadis atau muhaddisin ghayaru bainahuma, membedakan di antara kedua istilah ini, istilah al-gharib dengan al-fardu, min haitsu, dari sisi kasratul istimal, banyaknya penggunaannya, wa qillatuhu, dan sedikitnya penggunaannya. Artinya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, itu dong bedanya. Fal fardu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardil mutlaq, wal gharibu aktsaru ma yutliqunahu 'alal fardi an-nisbi. Nah, jadi kata beliau di situ, al fardu itu kebanyakan ya mereka sandingkan untuk al fardu al mutlaq. Ya, al fardu al mutlaq yang benar-benar bersendirian. Tapi kalau gharib itu yang mayutliqunahu 'alal fardin nisbi. Apa itu al fardin nisbi? Artinya dia bersifat relatif. Bersendiriannya itu relatif gitu. Nah, jadi kalau beneran sendiri tok ini, nah itu namanya al fardu. Tapi kalau dia dari sisi yang lain bisa dikatakan bersendirian, dari sisi yang lain juga bisa dikatakan tidak bersendirian. Ini kan relatif berarti nisbi. Nisbi itu artinya relatif. Ya, nisbi itu artinya relatif. Misalkan ya sesuatu itu, misalkan ya, kalau ke Jakarta Timur dari sini ya, bagi orang
yang tinggal di Jabodetabek mungkin di Jakarta Timur itu dekat. Tapi bagi orang yang ya bukan orang Jabodetabek, berangkat dari Bekasi ke Jakarta Timur itu bagi dia jauh. Berarti dekat atau jauh itu namanya nisbi. Maka al-fardi an-nisbi artinya dia bersendirian tapi sifatnya relatif. Nah, itu namanya al-gharib. Kalau antum belum paham bagian ini sudah lupakan saja. Ini pembagian memang tidak memodorotkan sebenarnya karena tipis sekali. Ya, kalau meminjam kata-katanya Syekh Utsaimin ya, pembagian-pembagian begini ini fungsinya cuma buat bikin pusing aja. Ya, buat tulap harus dijelaskan yang gini-gini. Yang penting antum harus pahami di sini bahwasanya kadang para ulama menyebut istilah gharib itu dengan istilah al-fardu. Udah sampai situ selesai. Kemudian poin yang keempat, pembagiannya yuqsamul gharibu bin nisbati li mawdi'it tafarrudi fihi ila qismain. Maka gharib itu berdasarkan tempat bersendiriannya dibagi menjadi dua bagian. Gharib mutlak dan gharib nisbi namanya. Gharib mutlak artinya dilihat dari sudut pandang manapun dia tetap dikatakan gharib. Tapi kalau gharib nisbi itu hanya dari sudut pandang tertentu saja dia dikatakan gharib. Nah, yang pertama al-gharibul mutlak atau al-fardu al-mutlak. Yang pertama kita mulai dari al-gharib al-mutlak. Apa itu al-gharibul mutlak? Al-gharibul mutlak atau istilah lainnya al-fardul mutlak, pengertiannya adalah maka natil gharabatu fi asli sanadihi. Ya. Gharabah itu sifatnya ya. Sifat gharabahnya. Jadi hadis yang gharib dikatakan memiliki gharabah. Ya. Hadis yang gharib memiliki sifat gharabah. Jadi kalau gharibnya gharib mutlak, artinya sifat gharabahnya itu ada pada asal sanadnya, di asli sanadihi, dari awal. Ai ma yanfaridu bi riwayatihi syakhsun wahidun fi asli sanadihi. Nah, ya. Apa yang maksud dengan asli sanad? Asli sanad itu ya perawi pertama yang mendengar dari Nabi. Siapa itu? Para sahabat. Nah, jadi kalau dikatakan aslus sanad itu yang pertama kali. An Abi Hurairah. Nah, itu Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain itu disebut dengan aslus sanad. Nah, jadi kalau pada aslus sanadnya hanya satu orang saja, ya, gharibnya dari situ, maka dia dikatakan gharib mutlak. Contohnya misalkan hadis innamal a'malu binniyat. Ini kan yang mendengar hadis ini dari Nabi cuma satu orang, yaitu Umar bin Khattab saja. Nah, jadi dari awal saja sudah satu orang doang yang meriwayatkan. Nah, maka hadis innamal a'malu binniyat ini dikatakan hadis gharib mutlak karena yang mendengar dari Nabi hanya satu orang saja. Baik. Hada waqad yastamirru tafarrudu ila akhiris sanad. Waqad yarwihi an dzalikal mutafarrid adadun minar ruwat. Nah, ada waqad yastamiru. Perhatikan kata qad yastamiru. Tambahkan keterangan di situ artinya kadang-kadang. Terkadang bersendiriannya itu terjadi sampai ke akhir sanad. Artinya dia diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang kepada satu orang kepada satu orang terus sampai ke zaman Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini namanya tafarrud ila akhiris sanad. Waqat yarwihi an dalikal mutafarrid adadun minar ruwat. Bisa juga dia diriwayatkan oleh banyak orang. Sahabat satu orang kemudian menyampaikan kepada tiga orang menyampaikan kepada 6 orang menyampaikan kepada 50 orang. Patokannya apa? Patokannya adalah pada aslus sanadnya. Sahabatnya cuma satu orang gitu. Ini namanya gharib
mutlak. Tidak peduli nanti di tabi'in ataupun tabi'ut tabi'innya perawinya lebih dari satu. Pokoknya gharib mutlak itu yang sahabat yang meriwayatkan cuma satu orang. Udah, itu gharib mutlak. Gak peduli kita di bawahnya udah jadi berapa. Baik. Kemudian al-gharibun nisbi, ya, lawan dari al-gharib al-mutlak. Mutlak itu kan artinya baku. Dan sudut pandang manapun kita melihatnya dia gharib begitu. Tapi kalau gharib nisbi tidak. Ya, al-gharib an-nisbi atau istilah lainnya al-fardu an-nisbi, tadi kan kita katakan bahwasanya al-gharib artinya sama dengan al-fardu. Maka kalau kita mengatakan al-gharib an-nisbi, ya al-fardu an-nisbi maksudnya. Apa pengertiannya? Huwa maka natil gharabatu fi atna'i sanadihi. Nah, ini bedanya ya. Fi asna'i sanadihi, di pertengahan sanadnya. Apa maksudnya asna as-sanad? Ya, asna as-sanad itu ya berarti setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, itu namanya asna'u as-sanad. Ai an yarwiyahu aktsar min rawin fi asli sanadihi thumma yanfarida bi riwayatihi rawin wahidun an ulaika ruwat. Artinya dia diriwayatkan oleh lebih dari satu orang sahabat. Ya, kemudian ya dari katakanlah 3 orang sahabat. 3 orang sahabat itu meriwayatkan hanya kepada satu orang. Gitu. Ini kan kebalikan berarti ya. Nah, kalau tadi kan kalau kita bikinkan diagramnya itu lebih diagramnya kayak piramida. Ya, piramida begini. Dari satu orang kepada banyak. Itu yang gharib mutlak. Tapi kalau gharib nisbi itu piramida kebalik. Banyak orang kepada satu. Jadi sahabat yang mendengar dari Nabi banyak orang. Mereka meriwayatkan kepada hanya satu orang saja. Nah. Baik, contohnya misalkan hadis Malik an Zuhri an Anas radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Imam Az-Zuhri dari sahabat Anas. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Tafarrada bihi Malik an-Zuhri. Hadis ini ya hanya didengarkan oleh Imam Malik saja dari Az-Zuhri. Nah, artinya apa? Anas menyampaikan kepada Az-Zuhri, Az-Zuhri hanya menyampaikan kepada Malik saja. Nah, ini namanya hadis gharib nisbi. Kemudian kenapa dia dinamakan gharib nisbi? Wa summiya hadzal qismu bil gharib nisbi li'anna tafarruda waqa'a fihi bin nisbah ila syakhsin muayyan. Ya, kenapa dia dikatakan gharib nisbi? Karena bersendirinya hadis itu, artinya sifat keterasingannya hadis itu waqa'a fihi, terjadi pada hadis tersebut bin nisbah, berdasarkan kepada seseorang tertentu di situ. Yaitu Imam Malik tadi di contohnya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Imam Malik, beliau kan sumber dari kerucut tadi kan, dia sendirian, banyak sendirian. Nah, yang ini karena dia bersendirian seperti ini, dari sudut pandang Imam Malik ini gharib nisbi namanya. Padahal di atasnya ada banyak orang kan. Kalau kita pikir-pikir lagi, loh kenapa dikatakan gharib? Gharib kan artinya perawinya cuma satu. Lah ini kan sahabatnya banyak meriwayatkan. Kok bisa dikatakan gharib? Sekali lagi, kaidahnya bahwasanya patokannya kepada jumlah perawi yang paling sedikit pada setiap tobaqoh. Nah, nyatanya Imam Malik di sini sendirian. Nah, gharib nisbi inilah yang akan kita bahas sekarang. Ya, gharib nisbi ini yang banyak macamnya nanti. Ya, karena dari sudut pandang berbeda-beda nanti. Misalkan nanti ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh penduduk Makkah saja. Ya, jadi satu hadis penduduk Makkah doang yang dengar. Penduduk Syam nggak tahu hadis ini, nggak pernah sampai kepada mereka. Nah, ini juga namanya gharib nisbi. Nah, jadi kalau orang Mekah ditanya tentang hadis tersebut, ya bukan hadis yang asing bagi mereka. Tapi kalau penduduk Syam yang kita tanya, ya asing. Ya sama kayak kita di Indonesia begini. Kalau orang Indonesia kan asik melihat onta, karena nggak ada. Tapi kalau orang Mekah,
orang Arab Saudi ditanya, ya onta ya Pak Meliar tiap hari lihat. Maka onta itu berdasarkan sudut pandang orang Indonesia gorib nisbi namanya. Gitu. Nah, tapi kalau onta merah itu gorib mutlak, hatta bagi orang Arab sendiri kan langka. Apalagi kita orang Indonesia yang onta saja tidak ada. Boro-boro onta merah. Nah, hunaka anwa'un minal ghorobah. Maka sekarang kita lihat apa saja jenis-jenis hadis gorib nisbi. Nah, au atafarrudi yumkin adduha minal gharibin nisbi li'annal gharabata fiha laysat mutlaqah wa innama hasalatil gharabatu fiha bin nisbah ila syai'in muayyanin wa hadhihi anwa'u hiya. Jenis ini adalah apa saja? Yang pertama ya, tafarrudu thiqatin bi riwayatil hadis. Artinya dalam rangkaian para perawi hadis itu hanya dia saja yang thiqah. Kaqaulihim lam yarwihi thiqatun illa fulan. Misalkan para ulama mengatakan tidak ada orang yang thiqah meriwayatkan hadis ini kecuali fulan. Artinya banyak orang di situ tapi cuma dia saja yang thiqah. Nah, ini namanya gharib nisbi. Jadi ini gharib ini berarti butuh penelitian yang mendalam untuk kita bisa menyimpulkan dia gharib apa tidak. Kenapa? Karena dari zahirnya banyak orang nanti. Wah, ini banyak orang mutawatir berarti ternyata gharib. Kenapa? Karena ternyata setelah kita teliti orang-orang yang banyak itu semuanya dhaif. Hanya satu yang thiqah. Ada 10 orang di situ. Hanya satu yang thiqah. Oh, gharib namanya nih, gharib nisbi. Nah, maka standarnya di sini apa? Standarnya adalah kepada banyak hal. Salah satunya kepada tingkat kredibilitas atau sikoh apa tidaknya seorang perawi. Kemudian yang kedua, tafarrudu rawin muayyanin an rawin muayyanin. Kaqaulihim tafarrada bihi fulan an fulan wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi. Apa maksudnya nih? Tafarrudu rawin muayyan, bersendiriannya seorang perawi tertentu dalam meriwayatkan hadis ini dari seorang perawi tertentu. Artinya gurunya ini satu-satunya yang mendengar hadis ini dan menyampaikan kepada muridnya, yang mana muridnya ini hanya satu-satunya juga, dari satu orang kepada satu orang. Nah, ini namanya tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Nah, misalkan dikatakan fulan tafarroda dalam meriwayatkan hadis ini dari fulan, artinya cuma dia doang yang mendengar dari si fulan. Ya, misalkan antum berguru kepada Syekh fulan dan hanya antum saja yang diberikan hadis itu oleh guru antum, maka ana katakan kepada antum tafarroda bika fulan. Ya, artinya syekh itu hanya memberikan kepada antum ya hadis itu saja, tidak memberikan kepada orang lain. Wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi, meskipun dari jalur-jalur yang lain ya ada perawinya. Misalkan begini, antum dari guru antum, katakanlah guru antum namanya Ahmad. Ya, Ahmad ini punya guru namanya Umar. Nah, si Umar ini meriwayatkan kepada banyak orang selain Ahmad. Tapi Ahmad hanya meriwayatkan kepada antum saja. Ya, artinya dari Umar itu mecah sana kemari banyak. Tapi ya Ahmad salah satu dari pecahannya Umar tadi hanya kepada antum saja. Nah, yang seperti ini namanya tafarrudu rawin muayyan an rawin muayyan. Jadi kalau jalur ini diteliti dari sudut pandang antum, ini namanya gharib. Ya, kenapa? Karena antum tok yang dengar di situ. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, tafarrudu ahli baladin atau ahli jihah. Bersendiriannya penduduk suatu negeri atau penduduk suatu daerah. Ya, arah tertentu, misalkan penduduk Maghrib, penduduk bangsa Barat maksudnya, penduduk bangsa Timur, Selatan, Utara. Faqaulihim tafarroda bihi ahlu Makkah. Misalkan dikatakan hadis ini tafarroda bihi ahlu Makkah, artinya cuman ahlu Makkah saja yang meriwayatkannya. Ahlu Makkah kan banyak. Ya, misalkan hadis-hadis yang sampai kepada Imam Malik dari gurunya Az-Zuhri itu kebanyakan hanya sampai kepada penduduk Mekah saja ya, atau penduduk Madinah. Maka orang-orang yang tinggal di Syam dan sebagainya ya itu sedikit yang tahu hadis itu ya, kecuali kalau memang dia safar ke sana
Kemudian yang keempat, tafarrudu ahli baladin aw jihatin an ahli baladin aw jihatin ukhra. Nah, ini mirip dengan yang ketiga tadi. Kalau ini bersendiriannya penduduk suatu negeri dalam meriwayatkan hadis tersebut dari penduduk negeri yang lain. Misalkan, tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah. Artinya hanya penduduk Basrah saja yang mendengar dari penduduk Madinah. Nah, itu bedanya dengan yang ketiga tadi ya. Yang ketiga tadi satu daerah tok. Kalau ini sudah berpindah ke daerah yang kedua. Cuman perpindahannya ini hanya satu arah saja. Ya, tidak nyebar ke yang lain. Jadi kalau dikatakan tafarrada bihi ahlul Basrah an ahlil Madinah, berarti hanya dua daerah ini saja yang tahu hadis ini. Basrah sama Madinah saja. Atau tafarrada bihi ahlus Syam an ahlil Hijaz. Ya. Atau misalkan penduduk Syam meriwayatkan dari penduduk Hijaz dan hanya mereka saja meriwayatkan dari penduduk Hijaz. Nah ini namanya gharib an-nisbi, berdasarkan empat hal ini. Berdasarkan tingkat kesahihan atau tingkat thiqahnya perawi dan berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, kemudian taksimun akhar lahu, pembagian lain untuk gharib nisbi, ya qassamal ulama'u al-ghariba min haitsu gharabatus sanadi awil matni. Kalau tadi itu kan berdasarkan perawi sama berdasarkan tempat tinggal perawi. Sekarang kita lihat pembagian gharib berdasarkan sanad dan matannya. Bedakan ya. Kalau tadi pembagian berdasarkan perawinya, sikoh apa tidak. Ya, kemudian pembagian yang kedua berdasarkan tempat tinggalnya, ya, negeri apa, Makkah kah, Basrah kah, dan sebagainya. Nah, kalau yang sekarang ini pembagian berdasarkan gorobah yang ada pada sanad atau pada matannya. Yang pertama, gharibin matnan wa isnadan. Gharib itu ada pada dua hal, matan dan isnad sekaligus. Isnad maksudnya sanad ya. Gharibnya terjadi pada matan dan sanad sekaligus. Wa huwal haditsul ladzi tafarrada bi riwayati matnihi rawin wahid, yaitu suatu hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja dalam meriwayatkan matannya. Jadi perawinya cuma satu, meriwayatkan matannya, dan matan itu satu-satunya dia yang meriwayatkan. Jadi sanadnya itu perawinya, sanad itu perawi maksudnya orang ya. Kalau mendengar kata sanad itu bayangkan orang. Kalau matan isi hadis. Jadi matannya satu, ya artinya cuma dia doang yang punya redaksi begitu. Misalkan di hadis ini dikatakan alaikum bisunnati, alaikum bisunnati. Nah, bisunnati, sunnahku. Di jalur yang lain mungkin alaikum bisunnati tanpa ya belakang. Bisa perbedaan redaksi yang kecil, tipis gitu. Ini kan perbedaan matan. Nah, jadi kalau ada kita temukan suatu hadis nanti, redaksi ini hanya ada pada riwayatnya fulan saja misalkan. Artinya ini berarti gharib pada masalah matannya. Jadi yang bisa gharib itu bukan hanya sanad saja, tapi bisa juga pada matannya. Artinya hanya dia tok yang punya versi begitu. Misalkan kita tahu hadis innamal a'malu binniyat kan. Innamal a'malu binniyat itu banyak jalurnya. Ada satu jalur yang redaksinya sendirian berbeda. Yang berbunyi al-a'malu binniyah. Jadi enggak ada namanya. Nah, ini kan gharib pada matan. Nah. Kemudian yang kedua, gharibin isnadan la matnan. Gharibnya hanya pada sanad saja, tidak pada matan. Contohnya misalkan hadis rawamat nahu jama'atun minas sahabah, yang matannya diriwayatkan oleh sekumpulan sahabat. Infarada wahidun biriwayatihi an sahabiyyin akhar. Ya, hanya satu orang saja yang meriwayatkannya dari sahabat-sahabat yang lain. Dari sahabat yang lain, wa fihi yaqulu Tirmidzi gharibun min hadzal wajhi. Nah, Imam Tirmidzi kalau mengatakan gharibun min hadzal wajhi artinya hanya satu-satunya jalur ini. Jadi misalkan ya Imam Tirmidzi mengatakan rawahu fulan an fulan, kemudian beliau mengatakan wa hadas sanadu gharibun min hadzal wajhi. Nah, maksud beliau berarti ini satu-satunya jalur dari fulan bin fulan ini.
Kalau kita cek di lain yang di kitab-kitab rijal, kita nggak akan temukan jalur yang lainnya. Nah, jadi ya, jadi gharib itu ada dua ya, dari sisi sanad dan matannya. Ada yang gharib secara keseluruhan sanad dan matan sekaligus, ada juga gharib hanya pada sanad saja. Kalau matan saja nggak ada ya. Kemudian yang ketujuh min madhanil gharib. Apa arti madhan? Pahami istilah madhan ini, antum akan banyak temukan istilah madhan ini. Kalau kita cari di kamus juga ya kurang pas pengertiannya. Apa itu madhan? Madhan itu artinya tempat di mana sekiranya akan banyak kita temukan hadis gharib. Di madhan ini kan berasal dari kata zon, artinya prasangka. Jadi menurut prasangka kita, kebanyakannya hadis itu ada di sini. Di mana banyak kita temukannya? Yang pertama di Musnad Al-Bazzar. Ya, di kitab Musnad Al-Bazzar, salah satu dari kitab Musnad. Ya. Di dalam kitab Musnad Al-Bazzar ini akan kita temukan ya, bahwasanya di dalam kitab ini akan ada banyak di situ nanti hadis-hadis yang gharib. Ya, di Musnad Al-Bazzar. Ini Al-Bazzar ini nama orang ya. Ya. Nama aslinya adalah Abu Bakar ya. Abu Bakar Ahmad Al-Bazzar. Jadi Musnad Al-Bazzar ini salah satu kitab ya, Musnad. Kitab Musnad itu sudah pernah kita bahas. Dia adalah kitab yang mengumpulkan hadis berdasarkan nama sahabat. Nah, maka dalam hadis ini ada hadis-hadis dalam kitab Musnad Al-Bazzar ini ada juga hadis-hadis yang ya, gharib, bahkan hadis yang lemah juga ada dalam Al-Bazzar. Makanya dia tidak termasuk kitab-kitab induk, dan kitab pendukung saja. Kalau anda tidak salah ingat, Al-Bazzar ini ada sekitar 10 ribuan hadis. Ya. Baik. Kemudian yang kedua Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya, Al-Mu'jam Al-Awsat karangannya At-Tabrani. Ya, kalau dikatakan Al-Mu'jam, ya, antum melihat maksudnya adalah kamus, bukan. Kalau dalam ilmu hadis dikatakan Al-Mu'jam, itu maksudnya kitab ini Al-Mu'jam Al-Awsat. Ya, Al-Mu'jam Al-Awsat. Ada Al-Mu'jamul Kabir, ada Al-Mu'jamul Shaghir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat. Penulisnya sama semua. Jadi ini ya, meskipun namanya Al-Mu'jam, dia adalah kumpulan dari hadis-hadis. Kalau ini jumlah hadisnya lebih sedikit dibandingkan Musnad Al-Bazzar tadi. Ini sekitar 9 ribuan hadis. Nah, jadi kalau dalam kitab Musnad kitab apa namanya Al-Mu'jam Al-Awsat ini juga ada riwayat-riwayat yang sahih banyak, yang dhaif bahkan ada, bahkan yang maudhu ada. Nah, makanya kalau kita beli Mu'jam Al-Awsat ini harus yang ada ta'liq untuk kita tahu yang mana yang dhaif. Nah, ini Al-Mu'jam Al-Awsat. Ada 7 jilid kalau tidak salah. Baik. Kemudian Asyharul Musannafati fi kitab-kitab yang paling terkenal membahas ini. Kalau tadi kan Mazanul Gharib artinya banyak kita temukan hadis gharib di dalam kitab ini. Yang mana kitab tadi penulisnya nggak menjelaskan kalau ini tuh gharib. Nah, maka dua kitab tadi itu adalah istilahnya ladang tempat latihan kalau mau membahas hadis gharib. Nah, itulah kenapa penulis membawakan kitab ini di sini. Menyebutkan ini tujuannya adalah kalau kita melihat contoh nanti prakteknya di mana, ya di kitab ini Musnad Al-Bazzar dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, kemudian apa saja karya yang khusus mengumpulkan hadis-hadis gharib? Ya, kalau kemarin kan hadis-hadis mutawatir ada, hadis-hadis masyhur ada, ya. Ya. Kemudian kalau hadis gharib apa? Yang pertama adalah kitabnya Ad-Darqutni, Gharaib Malik. Imam Malik ini banyak meriwayatkan hadis gharib ya. Nah, maka hadis-hadis gharib yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu dikumpulkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitab namanya Gharaib Malik. Nah, kemudian yang kedua ada kitab Al-Afrad. Al-Afrad ini lebih luas dari Gharaib Malik, yang sama karangannya Darqutni juga. Nah, kemudian ada kitabnya Abu Daud As-Sijistani. Nah, judulnya As-Sunanul Lati Tafarrada bi kulli sunnatin minha ahlu baldah. Ya, hadis-hadis yang ya, setiap hadis di dalamnya bersendirian perawinya oleh satu
penduduk dari daerah tertentu. Artinya hanya daerah tertentu saja yang meriwayatkan hadis-hadis yang ada di dalam kitab tersebut. Misalkan riwayatnya penduduk Makkah ini, hadis-hadisnya penduduk Syam ini, hadisnya penduduk Madinah ini, yang dikumpulkan sama beliau berdasarkan buldannya, berdasarkan nama daerahnya. Nah, itu karyanya Abu Dawud As-Sijistani. Nah, itu dia pembagian ya, 3 pembagian hadis ahad. Jadi masyhur, aziz dan gharib. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ringkasan dari pembahasan hadis gharib ini adalah pertama pengertiannya, kemudian yang kedua contohnya, kemudian yang ketiga ya, gharib itu ditinjau dari sisi apanya. Ya, pembagian yang dua tadi ya, gharib mutlak dan gharib nisbi. Baru kemudian ya, yang terakhir di mana saja biasanya kita temukan banyak hadis-hadis gharib. Baik. Di bahas yang kedua insyaallah taala kita akan ambil pembahasan tentang pembagian khabar ahad bin nisbah ila quwwatihi wa dhafihi. Kita masih di khabar ahad. Ya, ini paling banyak pembahasannya khabar ahad. Mutawatir udah selesai. Ya, khabar ahad yang paling banyak. Ya, khabar ahad nanti insyaallah taala kita akan bagi lagi berdasarkan kuat dan lemahnya. Ya, berdasarkan kuat dan lemahnya. Kalau yang kemarin itu pembagian berdasarkan jumlah perawinya. Kalau ada nanya kepada antum, khabar ahad itu ada berapa? Tanya balik. Berdasarkan apa dulu ini? Kalau berdasarkan jumlah perawinya ya ada 3, yaitu masyhur, aziz dan gharib. Tapi kalau berdasarkan kuat atau lemahnya, khabar ahad itu ada yang kuat, ada yang lemah, ya, maka dia dibagi menjadi 2, makbul dan mardud istilahnya. Nah, insyaallah taala ya itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.